Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Oke, kita lanjut sekarang kepada pemasangan pintu dan jendela atau jendela saja ya, untuk dinding samping kanan dan samping kiri. Perhatikan teman-teman, ini adalah dinding samping kanan dengan dua jendela tunggal ya, jendela depan dan jendela belakang. Kemudian ada dinding samping kiri ya, dinding samping kiri itu yang ini. Oke, ini adalah dinding samping kiri dan ini adalah dinding samping kanan ya. Nah, ini adalah project kita teman-teman ya. Perhatikan nama filenya di atas, latihan gambar 3 dimensi ya, ini dia. Oke teman-teman, informasi sebagaimana yang harus kita ketahui ya, yaitu view pertama adalah view AutoCAD kita saat ini ya, statusnya ya. Status daripada view AutoCAD kita saat ini berada pada view, perhatikan view SE isometrik ya. Saat ini kita berada pada view SE isometrik. Kemudian perhatikan pada sumbu derajat XYZ ya. Sumbu XYZ saat ini kita berada pada UCS ya, UCS World atau normal ya. Gambar globe bola dunia. Kemudian visual style, saat ini kita berada pada visual style 2D wireframe. Oke teman-teman, perhatikan ini adalah gambar 3 dimensi dinding rumah ya. Visual style, kalau saya klik bola biru, realistic visual style seperti ini. Jadi kita akan memasang kita akan memasang jendela tunggal ya untuk dinding samping kanan dan lubang anginnya seperti itu ya. Jendela tunggal sebelah depan, belakang dan depan ya, seperti itu. Kemudian untuk dinding samping kiri saya putar ya. Dinding samping kiri perhatikan, saya klik orbit ya, free orbit yang di tengah itu muncul bulatan seperti ini, saya klik dan saya tahan ya, saya putar seperti ini. Jadi dia nampak samping kiri, saya besarkan ya. Anda melihat pada samping kiri hanya ada 3 lubang angin saja dan tidak ada jendela ya, yaitu samping kiri dan samping kanan. Perhatikan saya putar seperti ini ya. Nah, ada 2 jendela ya, jendela tunggal di belakang dan jendela tunggal di depan, dan di atas jendela tunggal ada lubang angin ya, 1 masing-masing seperti itu. Oke, saya batalkan orbit ini dengan tombol escape pada keyboard seperti itu. Kemudian saya kembali ke visual style, saya kembali ke 2D wireframe dan view. Perhatikan view, saya kembali ke view SE isometrik. Saya kembali ke view SE isometrik. Oke. Nah, teman-teman, untuk gambar 3 dimensi jendela tunggal itu di sini sudah ada ya, gambar 3 dimensi jendela tunggal dan gambar lubang angin sisi sebelah kanan dan kiri itu yang ini ya. Lubang angin ini adalah lubang angin untuk depan dan belakang ya, dan ini lubang angin untuk kanan dan kiri. Jadi teman-teman perhatikan di sini terlalu banyak gambar ya. Kita matikan dulu atau kita hilangkan dulu beberapa gambar ya dengan cara mematikan lampu pada layar ya. Dan Anda perhatikan di atas ini adalah layar ya. Bisa saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini ya. Nah, oke. Kita matikan beberapa layar ya, seperti layar gambar 2 dimensi kita matikan. Semua gambar 2 dimensi di sini berada pada layar 0 ya. Jadi saya tinggal pada layar ini, saya klik anak panahnya ya. Muncul daftar layar seperti ini. Nah, ini dia layar 0 ya. Layar 0, saya klik lampunya, maka lampunya mati, terus saya klik 1 kali di layar. Nah, layar 0-nya hilang, maka gambarnya tinggal gambar pintu jendela ya, dinding 3 dimensi dan lubang angin. Juga masih ada 1 lagi yaitu lantai ya, perhatikan yang menyala itu ya, lantai, dan masih ada lagi keramik ini, yang menyala ini keramik ya. Oke, kita matikan juga layar lantai dan layar keramik. Perhatikan ya, pada layar di atas saya klik anak panahnya ya, muncul daftar layar seperti ini. Ini ada layar lantai, saya klik lampu pada layar lantai.
saya matikan ya dengan cara saya klik. Kemudian layar keramik, saya klik lampunya, saya matikan seperti itu ya. Lalu saya klik satu kali di layar. Layar keramiknya juga dan lantai juga sudah sementara dimatikan dulu ya. Oke teman-teman, perhatikan pada dinding samping kanan ini jendela tunggal ya, depan belakang dengan arahnya seperti ini ya. Arahnya dari sini ke sini. Di arahnya dari sini ke sini ya, dari kiri ke kanan. Nah ya, seperti itu. Kita pergi ke detail jendela tunggal, ini dia. Ya, detail jendela tunggal ini ternyata dia arahnya masih depan belakang ya. Anda perhatikan. Ini dia kiri kanan ya. Arahnya kiri kanan atau kanan kiri menyamping ya. Sedangkan ini pada gambar jendela tunggalnya, lubangnya itu tadi kanan kiri ya pada dinding. Sedangkan jendelanya masih depan belakang nih. Nah, berarti jendelanya perlu kita putar ya. Perlu kita putar. Untuk memutarnya kita menggunakan pada modify ya, menggunakan rotate. Ya, menggunakan rotate pada modify. Dan kita akan memutarnya seperti ini. Ya. Kita akan memutarnya seperti ini. Nah, memutar arah seperti ini, maka sumbunya yang digunakan adalah sumbu tegak. Jadi kan ada sumbu datar yang di bawah dan di atas itu sumbu datar ya. Dan ada sumbu tegak. Jadi harus sejajar dengan garis tegak pada kusen ya. Harus sejajar dengan garis tegak pada kusen. Apa yang harus sejajar? Z ya, Z aksis vektor. Sumbu Z ya itu harus tegak sama seperti garis tegak pada kusen ini. Dan statusnya sekarang sumbu Z sudah tegak ya. Loh kok bisa tegak? Iya. Kenapa bisa tegak? Sumbu Z-nya kok tiba-tiba sudah tegak? Memang UCS ya, perhatikan UCS dalam kondisi normal atau work, UCS work, maka Z memang di atas. Dalam kondisi UCS normal atau sumbu normal, yang world bola dunia itu kalau kita pencet, maka kondisi sumbu Z sudah normal ya. Tidak perlu lagi kita putar, kita rubah arah sumbu. Tidak perlu. Tapi kalau teman-teman ingin merubah ya, teman-teman was-was mungkin ya, ingin merubahnya, sumbunya harus benar-benar tegak, sejajar dengan ini, dengan garis tegak daripada kusen itu boleh. Ya, pertama ortonya dinyalakan dulu. Untuk merubah sumbu, ortonya dinyalakan dulu ya. Wajib menyala orto untuk memutar sumbu. Kemudian pada UCS ini adalah untuk merubah sumbu ya. Pada UCS ini kita klik Z aksis vektor. Ya, pada UCS klik Z aksis vektor. Oke, kemudian teman-teman klik di sini. Tarik ke atas begini. Klik di sini. Nah, Z-nya berdiri ya, seperti itu. Z-nya berdiri ya, sama saja seperti tadi ya. Jadi UCS, Z aksis vektor, klik di bawah, tarik ke atas, klik di atas. Seperti itu. Ini sama aja dengan kondisi di mana sumbu dalam kondisi normal. Jadi pada UCS kalau saya klik globe bola dunia itu atau sumbu normal maka sama saja ya. Nah, itu informasi aja. Jadi setelah orto menyala, orto hidup, dan sumbu Z sudah benar, baru kita putar ini jendela tunggalnya. Bagaimana cara memutar? Klik atau blok objek yang akan dirotate, kemudian pada tab modify, klik icon rotate atau RO enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, putar sesuai keinginan, klik pada posisi yang diinginkan. Aktifkan orto ya, jangan lupa untuk putar tegak lurus. Jadi untuk putar tegak lurus, ortonya wajib menyala ya. Untuk putar tegak lurus, ortonya wajib menyala. Oke, sekarang orto sudah menyala dan sumbu Z posisinya sudah pas ya. Posisi sumbu Z normal ya. Yaitu ke atas, karena kita akan memutar ke samping. Jadi sumbu Z-nya normal. Ke atas ya, seperti itu. Oke, kemudian kita blok ini jendela tunggal. Perhatikan saya blok seperti itu ya. Jadi saya hanya mengeblok jendela tunggal saja. Seperti itu. Kemudian saya klik modify di atas ya. Saya klik modify di atas. Jadi saya blok objek dulu.
dan orto sudah menyala ya, orto sudah menyala, Z sudah normal. Saya blok objek ya, saya blok objek. Setelah objek terblok, saya klik modify di atas, saya klik modify di atas ya, kemudian saya klik rotate, saya klik rotate. Nah, saya klik pojok belakang ini contohnya ya, kalau pojok belakang ini sebelah kanan seperti itu, terus saya putar ke sini atau putar ke sini boleh ya. Nah, seperti itu. Kalau ke sini tidak bisa ya, ini tidak bisa, maksudnya dia posisinya dia hanya berubah depan belakang ya, tapi kalau untuk berubah ke kanan dan ke kiri itu putarnya seperti ini ya. Nah, contohnya saya putar ke sana dan saya klik. Nah, itu dia hasilnya ya. Maka dia sudah searah dengan lubang pada dinding ya. Yaitu lubangnya seperti ini. Ya, dia sudah searah. Kemudian kita akan memindahkan, mengcopy ya, menyalin jendela tunggal ini yang sudah kita putar menggunakan modify copy ya, copy yang ini. Oke. Sebelumnya teman-teman harus melihat dulu bahwa titik mana yang akan menjadi acuan copy. Nah, ini kalau titik sebelah sini garisnya numpuk ya. Pojokan sebelah kiri atas ini numpuk, sebelah kanan bawah numpuk juga garisnya. Yang tidak yang garis pojokannya terlihat jelas itu yang di pojok kiri bawah, kanan bawah ini. Atau kiri bawah ya. Di pojok depan bawah inilah ya. Pojok depan bawah ini pojokan garis pojokannya terlihat jelas. Pojokan terluarnya terlihat jelas ya pada kusen. Dan juga pojokan bagian atas atau bagian belakang sebelah kanan, sebelah atas itu garis pojokannya terlihat jelas ya. Itulah poin-poin, 2 poin yang memungkinkan kita untuk mengcopy ya, titik pengkopian daripada jendela tunggal ini. Berarti kalau kita bicara tentang titik itu ya, pojok sebelah depan bawah ini ya. Jadi kita harus denger ya, kita harus tahu ya. Ini pojok bawah depan dan ini pojok belakang atas ya, seperti itu. Ini pojok belakang atas ya pada jendela belakang, dan pojok bawah depan ya, seperti itu. Oke. Klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian pada tab modify klik icon copy atau CO enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik 1 kali. Jika selesai enter atau escape. Ortonya dimatikan aja ya untuk copy bebas ya. Kita matikan orto. Jadi ortonya saya matikan ya. Saya matikan orto aja, tidak masalah untuk kasus ini. Jadi kemudian saya pergi ke gambar 3 dimensi jendela tunggal ya. Jika coba perhatikan visual style, kalau saya klik realistic visual style bola biru ya, maka perhatikan pojok depan ya, pojok depan bagian bawah yang ini, pojok bawah bagian depan ya, terluar daripada kusen, atau pojok bagian atas bagian belakang ya, terluar daripada kusen yang ini. Itu teman-teman harus paham ya. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Oke teman-teman, jadi blok dulu jendela tunggal ini seperti ini. Secara utuh di blok semua, jendela tunggalnya di blok semua. Kemudian setelah jendela tunggal terblok, klik modify di atas ya, klik modify di atas, klik copy ya, klik copy. Nah, contohnya saya ambil pojok depan bagian bawah. Nah ya, lebih enak pojok depan bagian bawah. Saya sentuh garis pojokan ini yang pendek ini ya, saya geser, saya cari lambang segitiga midpoint, saya klik di situ. Kemudian saya pergi ke gambar 3 dimensi lubang jendela tunggal samping ya pada dinding sebelah samping kanan ini. Nah, saya pergi ke lubang depan, pojok bawah bagian depan ya, ini dia. Pojok bawah bagian depan, garis datar yang pendek ini, kita sentuh ya, seperti itu. Sentuh garisnya, cari lambang segitiga. Itu dia ya, Anda klik di situ. Nah, ini kopinya masih berlanjut, bisa untuk sebelah ya. Nah, bisa untuk sebelah. Kita sentuh lagi ini. Ya, pojok depan bagian bawah. Garis pojokannya ya. Ada lambang segitiga, Anda klik di situ. Lalu enter 1 kali teman-teman untuk mengakhiri copy. Nah, itu dia ya. Jendela tunggal bagian depan, dinding kanan, dan jendela tunggal. Ini jendela tunggal bagian belakang, dinding sebelah kanan, dan jendela tunggal bagian depan, dinding sebelah kanan.
Selanjutnya kita akan mengcopy lubang angin. Perhatikan ini adalah kotak lubang angin pada dinding ya. Lubang angin di atas jendela itu. Coba visual style kalau saya klik bola biru seperti ini ya. Nah, itu lubang anginnya. Perhatikan ya. Nah, seperti itu visual style. Saya kembali lagi ke 2D wireframe. Kita cari poin yang paling bagus teman-teman ya. Poin yang paling bagus mungkin pojok atas belakang atau pojok bawah depan ya, seperti itu. Sama ya. Pojok atas belakang atau pojok bawah depan. Seperti itu ya. Kita pergi ke ini dia. Ke detail lubang angin ya. Gambar lubang angin 3 dimensi ya. Ini dia lambang gambar lubang angin 3 dimensi untuk sisi samping ya, baik samping kanan maupun samping kiri. Dan ini untuk sedangkan yang satunya ini untuk depan dan belakang ya. Sedangkan ini untuk kanan dan kiri, dinding kanan dan kiri. Jadi saya akan mengcopy di lubang angin ini, saya menggunakan pojok atas bagian belakang yang ini, garis pojokan terluar ya. Depan atas belakang ya, atas bagian belakang. Coba visual style saya klik bola biru ya, realistic visual style. Nah, jadi dia pojokan sini ya. Oke, paham teman-teman ya. Saya akan mengkopinya menggunakan pada tab modify, menggunakan copy ya. Ini dia. Klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian pada tab modify klik icon copy atau CO enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik 1 kali. Jika selesai enter atau escape. Ortonya biarkan mati aja, tidak usah dinyalakan ya. Seperti itu. Oke, saya blok jendela lubang angin samping ini, untuk dinding samping ini saya blok ya. Seperti itu. Kemudian saya klik pada modify. Oke. Kemudian saya klik copy. Oke. Nah, kemudian saya pergi ke garis pojokan atas bagian belakang. Ini dia. Saya geser-geser ya. Saya cari lambang segitiga, itu dia. Saya klik lambang segitiganya. Kemudian saya pergi ke dinding 3 dimensi bagian samping. Nah, ini dia di atas lubang angin bagian depan ya. Pojok belakang sebelah atas itu yang ini ya. Nah, pojok atas bagian belakang itu yang ini ya. Pojok atas bagian belakang, kita sentuh garis pojokannya, cari lambang segitiga midpoint ya, klik di situ. Nah, ini kopinya masih aktif ya, kita lanjut lagi ke lubang angin di belakang. Nah, itu perhatikan pada pojokan atas bagian belakang lubang angin itu sentuh ya, itu dia garis midpoint atau segitiga lambang midpoint ya, Anda klik di situ. Oke, selesai. Enter 1 kali teman-teman untuk mengakhiri copy. Di visual style saya klik bola biru, realistic visual style, hasilnya seperti ini ya. Oke. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Teman-teman, seperti yang telah saya sampaikan bahwa di sebelah ini adalah dinding sebelah kanan ya. Dan ini ada dinding sebelah kiri. Di dinding sebelah kiri itu ada 3 lubang angin ya. Coba visual style saya klik bola biru. Kemudian pada orbit saya klik free orbit yang di tengah ini ya. Visual style ini posisinya saya klik bola biru atau realistic visual style, dan orbitnya saya klik free orbit yang ini ya, free orbit. Nah, muncul bulatan seperti itu warna hijau pada layar. Saya klik di sini, tahan, dan saya putar seperti ini. Nah, itu dia. Anda bisa melihat ya, pada dinding sebelah kiri ada 3 lubang angin ya. 1, 2, 3. Oke, saya tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan orbit ya. Untuk membatalkan orbit saya klik escape. Kemudian visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Kemudian view saya kembali lagi ke SE isometric. Nah, oke teman-teman. Untuk SE, perhatikan pada view perhatikan untuk view SE isometrik ya, view SE isometrik dia menampakkan sisi sebelah kanan ya, yang terlihat paling depan dari layar, sisi sebelah kanan dinding dan sisi depan ya. Nah, sekarang kita mau menampakkan sisi sebelah kiri, maka saya klik SW isometrik ya pada view,
Perhatikan pada view, saya klik SW isometrik. Nah, SW isometrik seperti itu. Kemudian saya besarkan. Nah, ini ya, sisi sebelah kiri dinding. Ya, sisi dinding sebelah kiri. Perhatikan sisi dinding sebelah kiri, ya. Kalau visual style saya klik realistic visual style seperti itu ya. Sisi sebelah kiri ada di sini. Anda perhatikan pada 3 lubang angin itu ya. Oke. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Jadi ini lubang 3 lubang angin itu. Ya. Nah, saya akan mengcopy. Oke, saya akan mengcopy menggunakan garis pojokan depan bagian bawah ya. Depan bawah ini. Oke. Karena lebih jelas ya garisnya. Garis pojokannya lebih jelas. Oke, saya pergi ke apa namanya, ke lubang angin samping ya. Ini lubang angin depan dan ini adalah lubang angin samping. Jadi lubang angin samping ini untuk dinding samping kanan dan dinding samping kiri ya. Sedangkan lubang angin depan belakang ini untuk dinding depan dan dinding belakang. Karena saya kan memasangnya di dinding samping kiri, maka saya menggunakan ini ya. Oke, saya copy ya. Klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian pada tab modify klik icon copy atau CO enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik 1 kali. Jika selesai enter atau skip. Nyalakan ortho untuk copy tegak lurus. Oke, ortho tidak saya menyalakan ya. Ortho tidak saya nyalakan, saya biarkan copy bebas saja. Langkah pertama saya blok lubang angin samping ini. Langkah pertama saya blok lubang angin samping. Pastikan yang terblok hanya lubang angin samping ya. Tidak boleh ada objek lain yang terblok. Ya, seperti itu. Pastikan hanya lubang angin samping aja yang terblok. Jika seandainya ada objek lain terblok, Anda tekan escape dulu pada keyboard beberapa kali. Ya, jika ada objek lain yang terblok, Anda tekan tombol escape pada keyboard. Setelah itu baru Anda blok sendiri objek lubang angin ini. Ya, Anda blok sendiri seperti itu. Oke, setelah objek lubang angin ini terblok, Anda klik modify di atas, klik modify di atas, klik copy. Ya, klik copy. Oke. Kemudian kita pergi ke garis pojokan terluar sebelah kanan ini ya. Pojokan terluar sebelah depan. Ya, ini dia garis pojokan terluar sebelah depan. Bagian bawah. Ya, bagian bawah. Ya, pojokan depan bagian bawah itu yang ini ya. Anda sentuh garis pojokan terluar ini. Anda cari lambang segitiga itu dia ya. Anda klik di lambang segitiga. Kemudian Anda geser ke sini. Nah, ini pojokan depan bagian bawah ya. Sentuh, geser, cari lambang segitiga, Anda klik di situ. Ya, ini juga ya, pojokan depan bagian bawah ini dia, Anda sentuh dan cari lambang segitiga, Anda klik. Ya, cari ini dia pojokan depan bagian bawah, Anda sentuh dan Anda klik di lambang segitiga. Ya, jadi sentuh dan cari-cari ya, seperti itu. Jika telah selesai, kopinya enter atau escape 1 kali pada keyboard ya teman-teman ya. Oke, view. Perhatikan pada view. Kita kembali ke view SA isometrik ya, seperti itu. Kita kembali ke view SA isometrik. Perhatikan visual style, saya klik bola biru, realistic visual style ya. Nah, jadi untuk dinding samping kanan, jendela dan lubang anginnya sudah. Saya klik orbit ya, perhatikan orbit, saya klik free orbit. Ya, free orbit. Saya klik di sini, saya tahan, saya putar seperti ini. Dan untuk dinding samping kiri, lubang anginnya sudah dipasang ya. Oke, dinding sebelah kiri sudah, dinding sebelah kanan sudah ya. Oke, saya batalkan view saya batalkan orbit dengan tombol escape 1 kali pada keyboard ya. Batalkan orbit dengan tombol escape 1 kali pada keyboard. Kemudian visual style, saya kembali ke 2D wireframe ya. Visual style, saya kembali lagi ke 2D wireframe. View, saya kembali ke view SA isometrik. View, saya kembali ke view SA isometrik seperti ini. Dia ya. Oke teman-teman, untuk jendela dan lubang angin samping kanan dan samping kiri sudah ya. Kemudian kita hidupkan ini apa namanya, layar-layar yang kita matikan tadi. Perhatikan di atas ini layar ya. Saya klik anak panahnya, muncul daftar layar seperti ini. Layar 0 ini, perhatikan layar 0 di atas, lampunya saya matikan, saya nyalakan lagi ya. Ini lampunya kondisi mati, saya klik maka dia menyala. Kemudian layar keramik, lampunya mati, saya klik maka dia menyala. Layar lantai, lampunya mati, saya klik maka dia menyala ya. Lalu saya klik 1 kali di layar seperti ini.
Oke teman-teman, perhatikan itu dia ya. Visual style saya klik bola biru. Seperti itulah hasilnya. Oke. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Selanjutnya kita akan memasang pintu bagian dalam rumah ya. Pintu kamar dan pintu kamar mandi. Jadi demikian teman-teman ya. Klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan save pada command line. Sekian teman-teman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.